Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari kekayaan Ripasiahan Direktur Pertamina bersih 21 miliar tidak sebanding dengan kerugian Pertamina 1.000 triliun. Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 orang yang mengetahui perbuatan korupsi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kejaksaan Agung telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka dengan ketentuan 6 orang menjabat Direktur Pertamina dan 3 orang pengusaha. Perbuatan korupsi yang dilakukan 6 direktur Pertamina tersebut dengan cara menekan produksi minyak mentah berakibat tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu Direktur Pertamina Ripasiahan mengimpor minyak bensin Pertalite dari luar negeri dengan harga lebih tinggi dan dioplos atau di-branding dengan menjadi minyak bensin Pertamax dan selisih harganya Rp3.000 per liter dengan minyak bensin Pertalite dan selisih 3.000 per liter dikorupsi ke 6 direktur Pertamina tersebut. Berakibat Pertamina mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun per tahun. Padahal perbuatan korupsi Pertamina sudah dimulai sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 sudah berjalan selama 5 tahun. Dengan demikian, Pertamina mengalami kerugian selama 5 tahun hampir mencapai 1.000 triliun. Perbuatan korupsi sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. Berarti pemerintah mantan Presiden Joko Widodo. Menurut mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan menyatakan Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo terkait impor minyak yang dioplos yang merugikan keuangan Pertamina. Bila benar Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo, berarti ada dugaan mantan Presiden Joko Widodo ikut terlibat atas perbuatan korupsi di Pertamina karena pernyataan Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo berarti benar pernyataan Karen Agustiawan tersebut. Ditambah lagi pernyataan Karen Agustiawan tidak ada bantahan resmi dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Berarti pernyataan Karen Agustiawan adalah benar. Karena kalau tidak benar pernyataan Karen Agustiawan tersebut, Karen Agustiawan bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian dengan tuduhan membuat keterangan bohong bahwa Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas pengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Ancaman hukumannya sangat berat. Yang menjadi masalah bila dilihat harta kekayaan Direktur Pertamina Ripasiahan bersih hanya 21 miliar setelah dikurangi dengan hutangnya sangat tidak seimbang dengan kerugian negara hampir 1.000 triliun. Bila keenam Direktur Pertamina kekayaannya sama masing-masing bersih 21 miliar, berarti seluruh uang yang dikorupsi 21 miliar. 6 orang Direktur Pertamina, seluruh yang dikorupsi hanya sebesar sekitar 120 triliun lebih, sedangkan selisih dari uang yang dikorupsi sebesar 880 triliun. Siapa yang menikmatinya? Karena lebih besar yang dinikmati orang lain, uang korupsi Pertamina sebesar 880 triliun daripada yang dinikmati ke-6 direktur Pertamina tersebut hanya sebesar 120 triliun. Ada dugaan yang menikmati hasil korupsi sebesar 880 triliun yang tersebut yang banyak peranannya kepada Pertamina tersebut, dan ke-6 direktur Pertamina tersebut di bawah lindungan
mantan Presiden Joko Widodo sampai ke-6 direktur tersebut tidak mematuhi petunjuk mantan Komisaris Utama Pertamina atau Komut Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Setiap petunjuk yang diberikan untuk memperbaiki kinerja para direktur Pertamina hanya dijawab siap untuk dilaksanakan, dan semua petunjuk Ahok atau Basuki Cahayapurnama satu pun tidak ada yang dilaksanakan para direktur Pertamina tersebut. Karena saking kesalnya, Ahok atau Basuki Cahayapurnama menyatakan bila Ahok direktur Pertamina, Ahok Basuki Cahayapurnama akan memecat semua direktur Pertamina. Mengingat Ahok atau Basuki Cahayapurnama hanya komisaris utama di Pertamina, hanya mencari kesalahan direktur Pertamina. Sedangkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak berwenang memecat para direktur tersebut. Sehingga para direktur Pertamina tidak ada yang takut sama komisaris utama Pertamina, Ahok atau Basuki Cahayapurnama, ketika melihat perilaku para direktur Pertamina yang tidak mau melaksanakan petunjuknya untuk memperbaiki kinerja Pertamina, untuk memperbaiki kinerja Pertamina, sampai Ahok atau Basuki Cahayapurnama mau bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan semua direktur Pertamina supaya dipecat. Tetapi mantan Presiden Joko Widodo tidak mau menerima Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Akhirnya daripada tidak dihargai sebagai komisaris utama Pertamina yang penuh sakit hati, lalu Ahok atau Basuki Cahayapurnama keluar sebagai komisaris utama Pertamina dan sekarang kegiatannya main golf. Ada dugaan yang paling besar menikmati uang korupsi Pertamina sebesar 880 triliun adalah Presiden Joko Widodo karena besar pengaruhnya kepada Pertamina tersebut. Selain itu menikmati hasil korupsi Pertamina sebesar 880 triliun tersebut diduga dilakukan Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang mendapat penghormatan dari para direktur Pertamina karena semua direktur Pertamina tersebut hasil penunjukan Erick Thohir dan Erick Thohir berwenang memecat para direktur Pertamina tersebut. Mengingat menurut informasinya untuk demi keamanan para direktur Pertamina setiap bulan memberikan 25 miliar per orang kepada Erick Thohir, Boy Thohir, dan Kapolda DKI Karyoto, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibatnya Erick Thohir seakan tidak tahu kejadian perbuatan korupsi yang dilakukan para direktur Pertamina yang setiap tahun merugikan Pertamina sebesar 193,7 triliun dan kerugian Pertamina selama 5 tahun hampir mencapai 1.000 triliun. Apalagi setelah Kejaksaan Agung memeriksa para direktur Pertamina yang ditetapkan 9 orang tersangka, direktur Pertamina yang ditetapkan 9 orang tersangka, dan 4 bulan kemudian Erick Thohir menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin jam 11 malam di gedung Kejaksaan Agung. Diduga dari hasil uang Pertamina tersebut ada diberikan sebagian kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait masalah Erick Thohir. Karena beberapa hari kemudian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan Erick Thohir tidak ikut dipanggil sebagai saksi dalam perkara Pertamina tersebut. Padahal sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan akan memeriksa semua menjadi saksi yang tahu terkait perbuatan korupsi di Pertamina. Padahal Erick Thohir selaku Menteri BUMN sangat mengetahui perbuatan korupsi yang terjadi di Pertamina. Dengan demikian, Kejaksaan Agung jangan hanya memeriksa ke-9 tersangka di Pertamina, apalagi perbuatan korupsi yang dilakukan relatif sedikit. Seharusnya Kejaksaan Agung yang turut menikmati hasil perbuatan korupsi sebesar 880 triliun ikut dijadikan tersangka karena lebih besar uang yang dikorupsi yang dinikmati sebesar 880 triliun, sedangkan ke-6 direktur Pertamina hanya menikmati perbuatan korupsi
Pertamina hanya 120 triliun. Harapan saya Kejaksaan Agung tidak hanya menetapkan Direktur Pertamina, juga yang ikut menikmati hasil korupsi Pertamina juga turut menikmati hasil korupsi antara lain mantan Presiden Joko Widodo, Erick Thohir selaku Menteri Usaha Milik Negara, Boy Thohir dan Kapolda DKI Karyoto, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjaga keamanan dan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan perbuatan korupsi di lingkungan Pertamina. Sekian dan terima kasih.